Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tibalah kita pada jam ibadah sektor atau pertanyaan sektor. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Tibalah waktunya kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan kuduskanlah kami bersama dengan jemaat Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah dosa-dosa pelanggaran kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan untuk menyapa kita dalam ibadah ini yang tertulis di dalam Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak cara untuk memanggil seseorang untuk menjadi pegawai atau karyawan resmi dari sebuah perusahaan atau juga di pemerintahan. Misalnya, melalui iklan, penerimaan pegawai, atau brosur-brosur yang dibagikan, atau juga melalui informasi dari teman. Diterima atau tidak, itu hal biasa, baik dalam bentuk panggilan langsung, panggilan telepon, papan pengumuman, atau juga melalui surat. Bahkan sekarang sudah di zaman digital melalui WA ataupun email. Setelah diterima, tentu kita tidak langsung menjadi pegawai atau karyawan tetap. Dia harus mengikuti masa training lebih dahulu atau pelatihan yang tentunya berkaitan dengan keahlian atau skill, integritas, dan juga masalah loyalitas dalam tugas yang diberikan. Setelah semuanya dijalani, baru dia diterima secara resmi. Bagaimana saudara-saudara tentang imam atau nabi atau rasul atau raja yang dipanggil Tuhan menjadi, tanda petik, menjadi pegawainya, yang kalau sekarang bisa disebut sebagai hambanya? Dalam Alkitab menceritakan banyak yang dipakai oleh Tuhan. Misalnya saja pemanggilan Musa di Gunung Horeb, melalui nyala api di semak duri. Kemudian Samuel dipanggil 3 kali ketika sedang mau tidur. Jadi bisa kita baca nanti di 1 Samuel 3
ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian Raja Daud menjadi Raja Israel. Tentu harus dipilih Tuhan melalui seleksi terhadap ketujuh anak Isa oleh Samuel. Yeremia bahkan juga telah terpilih sejak dalam kandungan ibunya. Ini juga bisa kita lihat nanti di kitab Yeremia pasal 1. Yesus juga dalam pemulihan ke-12 rasul memiliki berbagai peristiwa dalam pertemuan dengan mereka. Bahkan pemanggilan Paulus justru ketika dia sedang dalam perjalanan membunuh orang-orang Kristen, namun bertemu Yesus di Damsyik. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang bisa kita lihat saudara-saudara di dalam Alkitab kita ini. Dalam pemrosesan pemanggilan tersebut, Allah didampingi oleh para malaikat yang dikatakan tadi, para serafim. Para serafim kalau dalam bahasa harfiah disebut sebagai malaikat yang menyala-nyala atau yang membakar. Melihat situasi ini, Yesaya sebenarnya menjadi takut pada saat itu, karena menyadari dirinya pasti celaka karena telah melihat Allah. Karena pemahaman pada saat itu, siapa yang melihat Allah pasti mati. Ini bisa juga ada kalimat seperti ini terlihat di dalam Keluaran 33 ayat 20. Dan dia menyadari sebabnya karena dia adalah orang yang berdosa atau najis bibir, seperti dikatakan di ayat 5 tadi. Tetapi Tuhan mengampuni Yesaya dengan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhkannya ke mulutnya sebagai tanda pengampunan. Itu juga kita lihat di ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sekarang setelah hidup Yesaya dipulihkan, maka muncul pertanyaan, siapa yang diutus Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya? Dengan segera Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Kesediaan ini adalah berasal dari kesungguhan hati. Kesetiaan yang tentu saja dengan segala konsekuensinya, yaitu penderitaan, celaan, hinaan, bahkan pembunuhan dari sesama bangsanya. Namun Yesaya menerima semuanya itu karena dia tahu bahwa Tuhan akan bersamanya. Di hadapan seluruh kekudusan Allah, Yesaya langsung menyadari ketidaksempurnaan dan kenajisannya sendiri, khususnya dalam kaitan dengan tutur katanya. Kita bisa lihat nanti di Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan perikopnya dosa karena lidah. Allah kemudian membersihkan mulut dan hatinya. Tuhan mengeluarkan dan menjamah mulut dan menjadikannya layak. Ini juga terjadi pada Nabi Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kepada para murid juga bukan dari para cendekiawan atau orang-orang dari golongan terpelajar terkemuka Yahudi. Panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi murid yang mengiring langkah pekabaran Injilnya diberikan kepada orang dari berbagai profesi. Juga para nelayan. Begitu takjubnya Simon dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga ia berkata di dalam Lukas 5 ayat 8 sampai 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, bercermin kepada panggilan Nabi Yesaya, mungkin ada di antara para hamba Tuhan yang dipanggil oleh Allah untuk memiliki karakter pelayanan seperti yang dimiliki oleh Yesaya. Hal yang harus dipercaya adalah ia dipanggil dengan jaminan penyertaan. Keberhasilan pelayanan pengutusan Yesaya bukan dilihat dari berapa banyak jumlah umat yang dihasilkan, dan bukan pula pada besarnya penghasilan yang diterimanya, tetapi
menghasilkan umat yang kudus. Untuk itu yang terpenting untuk dipelihara adalah hidup dalam kekudusan dan melayani untuk menghasilkan umat yang kudus. Sehingga walaupun sedikit jumlah umat yang dilayani, tetapi mereka adalah umat yang berkenan kepada Allah. Dan paling penting dalam menerima panggilan Tuhan, Yesaya lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Demikianlah dia mendengarkan firman dan dia menyerahkan diri kepada firman itu dan berkata, inilah aku, utuslah aku. Panggilan Tuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita dan masyarakat adalah mereka yang bertobat, mengalami kuasa Allah dan menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, bukan oleh dirinya sendiri. Tuhan tidak melihat kemampuan saudaraku. Tuhan tidak melihat kepandaian dan sebagaimana yang ada pada diri kita. Tetapi yang Dia minta adalah kemauan atau kesediaan kita. Selebihnya, Dialah yang akan melakukan semuanya lewat diri kita. Sebab ada tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Seperti halnya Yesaya yang dipanggil dan dipulihkan, dalam kehidupan kita pun sebenarnya Tuhan telah memanggil kita untuk berkarya baginya melalui setiap peran dan kemampuan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin kita yang tidak fokus dan tidak mengarahkan pandangan kita kepada Allah, sehingga kita pun kehilangan kesempatan untuk merasakan sapaan dan panggilan dari Allah bagi setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita meyakini bahwa ketika kita mau mengarahkan diri dan fokus kepada Allah, maka Allah akan memanggil, memulihkan, dan memperlengkapi kita. Tidak peduli siapa kita dan apa latar belakang masa lalu kita. Marilah kita sama-sama berkata kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami boleh berterima kasih atas sapaan firman Tuhan. Kami bisa mengerti Tuhan ketika Engkau memanggil kami, tidak memandang latar belakang kami Bapa. Apapun pekerjaan kami sehari-hari, apapun pendidikan kami yang boleh kami miliki, tidak Engkau melihat dari latar belakang itu Tuhan, tetapi Engkau melihat kami, kesetiaan kami Tuhan, dan bagaimana respon kami menerima panggilan-Mu untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, namun kami mohon Engkau menyertai kami agar kami kuat. Bapa di surga, kami berdoa kepada semua jemaat-Mu ini Tuhan, dan hal segala kebutuhan hidup mereka, apapun Tuhan, anak-anak mereka, pekerjaan-pekerjaannya Tuhan, yang boleh mereka sedang mencari, dan juga mereka Tuhan yang sedang dalam sekolah, kuliah, kebutuhan ekonomi dalam pandemi situasi seperti ini. Kami mengalami banyak kesusahan juga Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami. Bapa yang baik, kami juga mohon perlindungan-Mu dalam malam hari ini ketika kami akan istirahat, agar kami tidak ada berkekurangan Bapa. Ampunkanlah kami Bapa dalam dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.